warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Putri Anggraini dengan NIM 2190302045. Dan saya Rere Aurelia NIM 2190302062. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang Lingkungan bisnis, pajak, dan keuangan. Lingkungan bisnis adalah nilai keseluruhan dari individu, institusi maupun kekuatan lain yang berasal dari luar kontrol perusahaan. Tapi perusahaan masih bisa bergantung pada mereka karena mereka sudah mampu mempengaruhi performa perusahaan dan keberlanjutan perusahaan. Apa manfaat memahami lingkungan bisnis? Memahami lingkungan bisnis harus menjadi prioritas utama para pimpinan perusahaan. Kenapa? Karena hal ini akan memberikan dampak pada kesuksesan, skala, visi, hingga strategi dalam pengembangan bisnis. 5 manfaat lainnya, yang pertama membantu mengidentifikasi peluang bisnis. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya dengan baik. Yang ketiga, mengidentifikasi ancaman dan sinyal peringatan diri. Yang keempat, bermanfaat dalam mendeteksi dan merakit sumber daya. Dan yang terakhir, lingkungan bisnis membantu beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis. Yang pertama adalah faktor internal lingkungan bisnis. Faktor internal yang mempengaruhi lingkungan bisnis meliputi perencanaan dan kebijakan, penawaran nilai, sumber daya manusia, sumber daya pemasaran dan finansial, citra korporat dan merek, peralatan dan perlengkapan, manajemen tenaga kerja, hubungan antar karyawan, ketergantungan sumber daya teknologi, struktur organisasi, kualitas dan struktur infrastruktur, operasional dan perkiraan finansial. Untuk faktor yang kedua adalah faktor eksternal lingkungan bisnis. Sedangkan faktor eksternal yang mampu mempengaruhi lingkungan bisnis meliputi konsumen, pemasok, kompetitor, publik, media, pemasaran, talenta, ekonomi makro, sikap politik, dan penggunaan teknologi. Bentuk-bentuk organisasi dalam lingkungan bisnis. Yang pertama, perusahaan perseorangan atau kepemilikan tunggal. Yang kedua, persekutuan firma. Yang ketiga, perseroan komanditor atau CV. Yang keempat, perseroan terbatas atau PT. Dan yang terakhir adalah koperasi. Yang pertama, perusahaan perseorangan atau kepemilikan tunggal. Suatu perusahaan atau bentuk bisnis yang paling sederhana yang dimiliki oleh pemilik tunggal. Pengusaha perorangan adalah pemilik dari suatu perusahaan perseorangan yang memiliki kendali penuh atas bisnis tersebut. Contoh perusahaan perorangan adalah usaha kecil atau UKM, seperti bengkel, pinatu, salon kecantikan, rumah makan, persewaan komputer dan internet, dan toko kelontong. Di sini ada keuntungan dan kerugiannya. Yang pertama, untuk keuntungannya adalah kesederhanaan. Yang kedua, ada peraturan harga yang rendah. Yang ketiga, ada peraturan yang cepat. Untuk kerugiannya, di sini ada tanggung jawab yang tidak terbatas. Yang kedua, kesulitan menaikkan modal tambahan. Yang terakhir adalah memindahkan berbagai kesulitan kepemilikan. Yang kedua, persekutuan firma. Persekutuan firma adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha di bawah satu nama yang digunakan bersama. Jenis-jenis firma, yang pertama, firma dagang atau trading partnership. Yang kedua, firma non-dagang atau firma jasa. Yang ketiga, firma umum atau general partnership. Yang keempat, firma terbatas atau limited partnership. Di sini ada kelebihan dan kekurangan persekutuan firma. Kelebihannya yang pertama, prosedur pendiriannya yang mudah. Yang kedua, modal perusahaan yang relatif besar dengan adanya gabungan modal dari anggotanya. Yang ketiga, keputusan firma didasarkan dari pertimbangan seluruh anggota. Yang keempat, adanya pembagian kerja sehingga kemampuan manajemen firma lebih efektif dan efisien. Berikut adalah kekurangan dari firma. Yang pertama, semua anggota firma bertanggung jawab pada utang perusahaan. Yang kedua, tidak ada pemisah antara kekayaan firma dan kekayaan pribadi. Yang ketiga, kelangsungan firma tidak terjamin karena firma akan bubar jika ada anggota yang keluar. Yang terakhir, akan menimbulkan perselisihan jika pembagian keuntungannya kurang adil. Yang ketiga, perseroan komanditer atau CV. Perseroan komanditer atau CV adalah badan usaha, bukan badan hukum, yang memiliki satu atau lebih sekutu komplementer dan sekutu komanditer.
Sekutu komplementer yang disebut dengan sekutu aktif bertugas untuk aktivitas operasional perusahaan dan sepenuhnya berhak untuk melangsungkan perjanjian kerja dengan pihak ketiga. Sekutu komanditer yang disebut sekutu pasif hanya bertugas untuk menyerahkan pemasukan sebagai modal persekutuan. Sekutu ini tidak bertanggung jawab terhadap operasional perusahaan. Jenis badan usaha CV. Yang pertama CV bersaham, yang kedua CV murni, yang ketiga CV campuran. Untuk keunggulannya di sini ada lebih mudah didirikan dibanding dengan PT. Yang kedua, mudah mendapatkan modal karena lebih dipercaya oleh pihak perbankan. Yang ketiga, setiap risiko dan kendala yang muncul menjadi tanggung jawab bersama. Untuk kelemahannya adalah sulitnya menarik kembali modal atau pemasukan yang telah disetorkan. Yang kedua, kemungkinan terjadinya konflik antar sekutu sangat besar. Dan yang terakhir adalah operasional dan kelancaran aktivitas CV berada di tangan sekutu aktif. Yang keempat, perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas adalah suatu unit atau badan usaha berbadan hukum yang mana modalnya terkumpul dari berbagai saham dan setiap pemiliknya memiliki bagian dari banyaknya lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing investor. Di sini ada ciri-ciri PT. Yang pertama, PT didirikan untuk mencari keuntungan. Yang kedua, PT mempunyai fungsi komersial dan juga fungsi ekonomi. Modal perusahaan PT didapat dari lembar saham yang dijual dan obligasi. Perusahaan PT tidak memperoleh fasilitas apapun dari negara. Pemilik saham akan mendapatkan keuntungan saham dalam bentuk dividen. Direksi adalah pemimpin utama perusahaan PT. Jenis-jenis PT, yang pertama perseroan terbatas terbuka, PT tertutup, PT kosong, PT domestik, PT perseorangan, dan yang terakhir adalah PT asing. Di sini ada keuntungan dari PT. Yang pertama, keuntungan terbatas. Yang kedua, kemudahan perpindahan kepemilikan. Yang ketiga, kehidupan tidak terbatas. Dan yang terakhir adalah kemudahan untuk menaikkan besarnya kuantitas modal. Untuk kerugiannya, di sini ada perpajakan 2 kali lipat. Yang kedua, lebih sulit untuk mendirikannya. Yang ketiga, lebih mahal untuk mempersiapkan dan mempertahankannya. Yang kelima ada koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Tujuan koperasi yang pertama, membantu memperbaiki taraf hidup maupun ekonomi para anggotanya serta masyarakat sekitar. Yang kedua, membantu pemerintah mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Yang ketiga, meningkatkan tatanan perekonomian di Indonesia. Fungsi koperasi yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai songko gurunya. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Selanjutnya adalah lingkungan pajak. Lingkungan pajak adalah pajak yang diterapkan oleh pemerintah yang berhubungan dengan isu lingkungan. Tujuan penerapan pajak lingkungan adalah untuk pelestarian lingkungan hidup. Dengan pengadaan penerapan pajak lingkungan, maka dana yang didapatkan dari hasil pemungutan pajak tersebut dapat dialokasikan dan digunakan untuk menyelamatkan lingkungan, seperti kegiatan penghijauan, dana untuk rehabilitasi kawasan hutan yang telah rusak, serta untuk melakukan konservasi biota dan satwa yang sedang terancam kepunahannya. Hukum perpajakan berkaitan erat dengan pengambilan keputusan. Pajak di penghasilan badan usaha di Indonesia diberdasarkan pada struktur bertingkat. Yang pertama, penghasilan kena pajak atau PKP. Suatu badan adalah pendapatan dikurangi semua biaya. Yang kedua, tingkat pajak adalah sebesar persentase tertentu dari PKP yang harus dibayar dalam bentuk pajak. Yang ketiga, tingkat pajak marginal adalah tingkat pajak yang dikenakan terhadap tingkat penghasilan pajak tertentu, misalnya tambahan penghasilan di atas jumlah tertentu. Yang keempat, tarif umum pajak orang pribadi dan badan dalam negeri. Ini merupakan salah satu contoh soal tentang pajak penghasilan.
Selanjutnya adalah depresiasi, amortisasi, dan depresi. Alokasi kos, aktiva tetap berwujud, tidak berwujud, dan sumber alam. Sebagai biaya dalam periode yang menerima manfaatnya secara rasional dan sistematis. Depresiasi, amortisasi, dan depresi bersifat mengurangi penghasilan kena pajak atau PKP. Contoh metode depresiasi dan amortisasi yang digunakan di Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Yang pertama, garis lurus, saldo menurun atau double declining balance. Yang kedua, pengelompokan harta, metode dan tarif penyusutan. Ini merupakan contoh tabel lingkungan perpajakan. Untuk depresi, pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan, kecuali hak penambangan minyak dan gas bumi, dan hak pengusahaan hutan didepresi dengan menggunakan metode satuan produksi dengan tarif maksimum 20%. Pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan minyak dan gas bumi didepresi dengan menggunakan metode satuan produksi dan tanpa tarif batasan. Pembiayaan dengan utang dan penghasilan dividen. Yang pertama, selain ekuitas, pembiayaan perusahaan dapat dibelanjai dengan utang. Pembelanjaan dengan utang dapat mengurangi PKP atau penghematan pajak. Sedangkan pembiayaan yang dibelanjai dengan saham, baik biasa maupun preferen, tidak mengurangi PKP. Hal ini dikarenakan bahwa biaya bunga yang dikeluarkan akan mengurangi PKP. Sedangkan pembayaran dividen berasal dari laba setelah pajak atau terlihat dalam laporan laba rugi. Selanjutnya adalah lingkungan keuangan. Lingkungan keuangan terdiri dari sejumlah lembaga keuangan dan pasar yang melayani perusahaan bisnis, individu, dan pemerintah. Yang termasuk lembaga keuangan di sini ada bank komersial, lembaga tabungan, perusahaan asuransi, dan lain-lain. Secara skematis, aliran dana dan mekanisme pasar keuangan. Beberapa hal yang perlu diketahui oleh manajer keuangan dalam lingkungan keuangan. Yang pertama, pasar uang dan pasar modal. Pasar uang berhubungan dengan pembelian dan penjualan surat obligasi perusahaan swasta dan surat berharga yang dikeluarkan pemerintah berjangka pendek. Contoh surat berharga berjangka pendek adalah commercial papers, bankers acceptance, dan line of credit. Pasar modal berhubungan pembeban dan penjualan surat ekuitas dan utang jangka panjang. Contohnya saham dan obligasi. Pasar uang dan pasar modal. Contohnya pasar premier dan pasar sekunder. Yang kedua adalah return and risiko pada keuangan. Pasar keuangan mengalokasikan dana berdasarkan harga yang diekspresikan dengan return yang diharapkan dan dirisiko. Perbedaan dalam risiko kegagalan, marketability, maturity, dan taxability mempengaruhi return yang diharapkan. Yang terakhir, inflasi, yang artinya kenaikan harga secara menyeluruh. Semakin tinggi inflasi, semakin tinggi nilai nominal suatu surat berharga. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.